Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu lembar kerja mahasiswa dengan materi magnet. Yang pertama, nama. Perkenalkan, nama saya Agusti Nurul Sujati, asal perguruan tinggi Universitas Ahmad Dahlan dari kelas 2A PGSD. Dengan nomor induk mahasiswa 200005018. Tanggal pelaksanaan praktikum 19 Juni 2021 sampai dengan 21 Juni 2021. Jam pelaksanaan dari jam 3 sore sampai jam 5 sore. Jadwal pelaksanaan. Yang pertama, membaca dan memahami lembar kerja mahasiswa, menyiapkan alat dan bahan. Untuk nomor 1 dan nomor 2 dilaksanakan pada hari Sabtu 19 Juni 2021. Selanjutnya, membuat magnet sederhana, yaitu kegiatan 1, membuat kompas sederhana, kegiatan 2, dan mengetahui arah medan magnet, kegiatan 3. Kegiatan 1 sampai kegiatan 3 dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 20 bulan Juni 2021. Kemudian, menyusun lembar kerja mahasiswa dan membuat video presentasi Senin tanggal 21 Juni 2021. Dan yang terakhir, mengupload video ke YouTube Kamis 24 Juni 2021. Yang pertama ada pengantar. Pengantar penggunaan kompas yang merupakan alat navigasi. Yang kedua, ada tujuan dari lembar kerja mahasiswa. Yang pertama, mendeskripsikan cara membuat magnet dari bahan di sekitar. Kedua, membuat magnet dengan cara induksi digosok dan dialiri arus listrik. Yang ketiga, membuat kompas sederhana menggunakan alat-alat di sekitar. Yang keempat, menentukan arah medan magnet. Selanjutnya ada alat dan bahan. Untuk alat dan bahannya, yang pertama ada magnet. Magnet ini bisa diambil dari tempelan kulkas, speaker bekas, atau magnet lain. Fungsinya sebagai sumber magnet utama, dibutuhkannya 1 buah. Yang kedua ada pengelis listrik. Ini fungsinya sebagai bahan yang diuji, jumlahnya 1 buah. Kemudian ada lilin, bahan yang diuji, 1 buah. Jarum jahit, fungsinya sebagai bahan yang diuji, 1 buah. Paperclip atau penjepit kertas, bahan yang diuji, 1 buah. Kawat tembaga sebagai bahan yang diuji, 15 cm. Baterai sebagai sumber tegangan, 2 buah. Bola lampu kecil untuk menyusun rangkaian, 1 buah. Selotip bening melekatkan bahan secukupnya. Serbuk besi, bahan yang diuji secukupnya. Gunting untuk menggunting bahan. Cutter untuk memotong bahan. Kertas HVS untuk bahan yang diuji, 1 buah. Kemudian ada styrofoam atau gabus untuk meletakkan jarum 1x2 cm persegi. Silet bahan pembuat kompas, 1 buah. Piring plastik kecil untuk tempat meletakkan air, 1 buah. Paku 2-3 cm, bahan yang diuji, 2 buah. Untuk prosedur kerjanya, kegiatan 1, membuat magnet sederhana. Yang pertama, siapkan alat dan bahan yang diperlukan dalam kegiatan praktikum. Masukkan paku pertama dengan magnet searah 5-10 menit. Dekatkan dengan jarum, paku, paperclip, silet, lilin, kertas, penggaris plastik, dan amati apa yang terjadi. Ketika tempelkan paku kedua dengan magnet selama 5-10 menit. Dekatkan dengan jarum, paku, paperclip, silet, lilin, atau kertas, atau penggaris plastik, dan amati yang terjadi. Yang keempat, lilitlah paku dengan kawat tembaga dan sambungkan pada baterai dan bola lampu yang tersedia. Dekatkan dengan jarum, paku,
paperclip, silet, lilin, kertas, penggaris plastik. Amati apa yang terjadi. Yang terakhir, bandingkanlah hasil pengamatan langkah 2, 3, dan 4 menggunakan tabel hasil pengamatan kegiatan 1. Untuk kegiatan 2 yaitu membuat kompas sederhana. Pertama-tama siapkan alat dan bahan yang diperlukan seperti piring plastik, air, kertas, styrofoam, gabus, jarum, dan silet. Yang kedua, isi piring plastik dengan air secukupnya. Yang ketiga, letakkan silet di atas air secara horizontal dan amati apa yang terjadi. Selanjutnya, letakkan styrofoam atau kertas di atas air sebagai tempat meletakkan jarum. Yang kelima, kosongkan jarum ke magnet secara searah sebanyak 30 kali, kemudian letakkan jarum di atas kertas atau gabus pada langkah 4 tadi. Amati apa yang terjadi serta dokumentasikan. Yang keenam, silakan putar kertas styrofoam atau gabus ke segala arah, selatan, timur, barat, dan lain-lain selain arah utara. Jika styrofoam berputar kembali ke arah utara, maka kompas yang dibuat berhasil. Untuk kegiatan 3, mengetahui arah medan magnet. Yang pertama, siapkan alat dan bahan yang diperlukan seperti kertas HVS, magnet, dan serbuk besi. Yang kedua, letakkan magnet di atas kertas HVS. Kemudian taburi serbuk besi dan amati apa yang terjadi dan jangan lupa didokumentasikan. Untuk hasil pengamatannya, hasil pengamatan kegiatan 1 dengan cara digosok, paku dan jarum menempel. Yang kedua, paku menempel. Yang ketiga, paperclip menempel. Yang keempat, silet menempel. Lilin tidak menempel, kertas tidak menempel, penggaris plastik tidak menempel. Untuk cara yang kedua dengan induksi, jarum menempel, paku menempel, paperclip menempel, silet menempel, lilin kembali tidak menempel, kertas tidak menempel, dan penggaris plastik tidak menempel. Dengan dialiri arus listrik dengan baterai dan lampu tadi, yang dihasilkan yaitu paku menempel, jarum menempel, paku menempel, paperclip menempel, silet menempel, lilin kembali tidak menempel lagi, kertas tidak menempel, dan yang terakhir penggaris plastik tidak menempel. Berikut saya lampirkan dokumentasi yang didapat dari praktik 1, kegiatan 1. Untuk hasil pengamatan kegiatan 2, hasil yang saya dapat pada kegiatan 2 yaitu dapat membuktikan bahwa silet dan jarum yang diletakkan di atas gabus dan di bawahnya terdapat piring plastik yang diisi air dapat menunjukkan arah utara dan selatan. Ini silet dan yang ini jarum dengan gabus. Ada air sedikit di bawahnya. Ini dokumentasi dari kegiatan kedua. Yang terakhir ada hasil pengamatan kegiatan 3. Hasil yang didapatkan yaitu ketika magnet ditaburi bubuk besi, maka bubuk besi tersebut akan mengelilingi magnet. Bubuk besi itu akan mengelilingi kedua kutub magnet tersebut. Adanya magnet yang menarik bubuk besi ini karena kutub magnet memiliki medan magnet sehingga dapat mengetahui arah medan magnet. Tersebut sesuai berdirinya serbuk besi. Ini untuk hasil dokumentasinya. Selanjutnya ada diskusi. Untuk soal pertama, mengapa paku yang digosok dengan magnet dapat memiliki sifat magnet? Karena paku tersusun dari atom magnet yang sering disebut dengan magnet elementer. Magnet elementer ini memiliki arah dengan susunan bentuknya yang tidak teratur, sehingga ketika paku digosokkan ke magnet dalam satu arah, itu akan menyebabkan susunan magnet elementer pada benda menjadi teratur. Yang kedua, mengapa paku yang ditempelkan dengan magnet dapat memiliki sifat magnet? Karena paku yang ditempelkan ke magnet terkena induksi
Yang kedua, mengapa paku yang ditempelkan dapat memiliki sifat magnet? Karena paku yang ditempelkan ke magnet terkena induksi dan ketika ditempelkan itu akan merubah paku menjadi energi magnet, sehingga paku bisa menarik logam lain yang diuji cobakan. Selanjutnya nomor 3. Mengapa paku yang dialiri arus listrik dapat memiliki sifat magnet? Karena paku yang dialiri arus listrik memiliki sifat magnet yang dapat menghasilkan induksi. Proses ini biasanya disebut dengan elektromagnetik. Pada bagian ini, paku juga terdapat kutub utara dan kutub selatan. Yang keempat, jelaskan prinsip kerja kompas sederhana yang dibuat pada kegiatan kedua. Prinsip kerja kompas sederhana yang ada pada kegiatan 2 yaitu jarum tersebut dapat bergerak karena adanya gaya tarik antara magnet pada jarum kompas dengan kutub magnet bumi, menjadikan jarum atau silet yang diletakkan pada piring yang berisi air akan selalu menunjukkan arah mata angin secara tetap. Yang terakhir, mengapa serbuk besi membentuk posisi sesuai hasil percobaan Anda pada kegiatan 3? Karena pada saat serbuk besi ditaburkan di atas magnet, posisi serbuk besi akan terlihat pola pada medan magnet sebagai garis-garis magnet. Kesimpulan yang didapat dari kegiatan 1 dan sampai kegiatan 3, berdasarkan seluruh kegiatan, kesimpulan yang dapat saya ambil dalam kegiatan ini yaitu dapat mengetahui cara membuat magnet dengan cara digosok, induksi, ataupun dengan mengaliri arus listrik pada kegiatan 1. Pada kegiatan 2 yang didapat yaitu mengetahui cara membuat kompas secara sederhana menggunakan jarum dan silet, sedangkan pada kegiatan 3 yang didapat yaitu menentukan arah magnet dengan menaburkan serbuk besi di atas magnet. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.